Teman-teman, Berham punya hobi yang sangat asik, yaitu naik gunung. Setiap kali Berham sampai ke puncak gunung, di sana semakin melihat keagungan Tuhan yang jauh melampaui gunung itu. Ya, benar. Mama garis bawahi kata semakin. Karena tanpa ke gunung itu, Tuhan sudah sangat agung. Dan lebih hebatnya lagi, kebaikan serta kemurahannya bisa kita alami setiap hari. Khususnya saat ini, ketika suara Tuhan kita dengarkan lewat saat teduh BDKA, yang hari ini masih bertemakan tentang Allah yang meninggalkan dan mencari merupakan penjelasan dari 1 Samuel pasal 29 sampai 30. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali pada hari ini kami mohon untuk Tuhan terus menolong kami, sehingga kami merasa terpuaskan hanya ketika kami tinggal di dalam Tuhan. Bapa di surga, kalau kami belajar kebenaran firman-Mu sebentar lagi ini, Tuhan tolong supaya apa yang kami pelajari tertanam dalam hati kami, dan firman Tuhan itu boleh memuaskan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Daud terus dikejar-kejar oleh Saul, maka Daud mencari pertolongan, mencari perlindungan kepada Raja Akis, raja orang Filistin. Namun bagi Daud, akhirnya keadaan seperti ini menjadi keadaan yang sangat menyulitkan, sangat menjepit dia. Kenapa? Karena saat itu Akis dan raja-raja orang Filistin yang lainnya akan mengepung dan akan menyerang orang Israel. Ini adalah hal yang bagi Daud sangat menyedihkan karena dia harus berperang melawan bangsanya sendiri. Tapi mau tidak mau dia harus ada di dalam pasukan barisan orang Filistin. Suatu ketika raja-raja orang Filistin dan panglima-panglima perangnya melihat Daud dan orang-orangnya yang berjumlah 600, maka panglima-panglima perang ini tidak setuju kalau Daud ikut berperang karena mereka berpikir satu saat Daud pasti akan menyerang sebagai lawan. Itu sebabnya panglima-panglima ini berkata kepada Akis, "Akis, kami semua ini tidak setuju kalau Daud dan 600 orangnya ini ikut berperang dengan kita untuk menyerang orang-orang Israel. Maka pulangkanlah Daud kemana engkau tunjuk untuk dia boleh pulang." Maka Akis karena merasa terdesak oleh panglima-panglima tentara tersebut, Akis memanggil Daud dan mengatakan, "Demi Tuhan yang hidup, aku tahu engkau adalah orang yang jujur, engkau orang yang belum pernah melakukan hal yang mengecewakan diriku. Tetapi karena panglima-panglima dari tentara Filistin yang lain ini tidak menyetujui engkau untuk ikut, maka pulanglah engkau ke daerah negeri yang telah kutentukan itu." Maka Daud menjawab kepada Akis, "Akis, apa sih yang pernah aku perbuat sehingga aku tidak diperkenan untuk ikut dalam perang?" Maka Akis pun menjawab, "Sebenarnya bukan aku, tetapi karena orang-orang panglima itu tidak setuju kalau engkau ikut berperang. Bahkan sebenarnya aku sangat suka dengan dirimu karena engkau seperti seorang utusan Allah." Nah, ketika itulah maka Akis mengatakan, "Esok engkau harus balik ke sana." Maka besok paginya benar Daud pulang ke daerah yang bernama Ziklag. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Daud beserta seluruh orangnya yang berjumlah 600 itu melihat Ziklag telah menjadi bumi hangus atau telah dibakar oleh orang-orang Amalek, maka saat itu sangat sedihlah Daud, sangat sedihlah ke-600 orang tersebut. Karena apa? Karena mereka melihat daerahnya sudah di bumi hanguskan dan daerah itu menjadi daerah yang mati atau kosong. Kemana yang lain? Karena orang-orang yang tinggal di Ziklag telah ditawan oleh tentara-tentara Amalek, dibawa pergi jauh. Sedangkan seluruh kota tersebut, barang-barangnya telah dirampas dan dibawa oleh orang Amalek. Maka baik Daud, baik ke-600 orang tersebut, mereka menangis dengan suara yang nyaring, dengan suara yang keras.
Sehingga Alkitab mencatat sampai-sampai mereka tidak lagi mampu menangis. Mungkin karena panjangnya tangisan yang telah dinaikkan di hadapan Tuhan. Tetapi orang-orang ini tidak berseru kepada Tuhan untuk minta tolong. Bahkan mereka mempunyai pikiran, Daud akan dilempari dengan batu. Tetapi bersyukur, Tuhan masih berbelas kasihan. Sehingga ketika itu Daud dengan kata-katanya, dengan kalimat-kalimatnya, mampu membangkitkan kembali untuk ke-600 orang itu untuk bersandar dan berharap kepada Tuhan. Sehingga ketika itu Daud yang ada bersama dengan Imam Abiatar, maka meminta Imam Abiatar untuk membawa baju efod itu kepada Daud, dan segera Daud maka berdoa kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan orang Amalek itu? Dan apakah aku akan dapat menyusul mereka? Maka Tuhan segera menjawab, pergilah, kejarlah. Engkau akan dapat menyusul dan selamatkanlah para tawanan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Daud dan ke-600 orang itu tidak berlama-lama. Maka segera mereka bergerak maju dan sampailah mereka di tepi sungai Besor. Dari ke-600 orang itu, 200 tidak kuat melanjutkan perjalanan untuk berperang karena mereka harus menyeberangi sungai Besor. Tetapi dengan ke-400 orang tersebut, Daud terus menyeberangi sungai Besor. Dan setelah tiba di seberang sungai Besor tersebut, maka Daud segera memasang strategi untuk mengadakan peperangan. Tetapi ternyata orang-orang daripada Daud ini, mereka menjumpai satu orang pemuda Mesir. Dan anak muda ini diajak oleh orang-orang Daud untuk menghadap kepada Daud. Saat itu orang-orang ini memberikan makan kepada seorang pemuda Mesir roti. Sehingga ketika dia sudah terpuaskan, terkenyangkan, pemuda Mesir ini menjadi sehat kembali. Maka Daud bertanya kepada seorang pemuda ini, dari manakah asalmu dan budak siapakah engkau? Maka pemuda ini menjawab, aku adalah seorang pemuda Mesir. Aku ini budak tuanku orang Amalek. Bahkan kami telah menyerang tanah Negeb di Siklak. Kami telah hancurkan dan kami telah merampas semua barang-barang. Tetapi aku ditinggalkan di sini 3 hari yang lalu karena aku jatuh sakit. Daud berkata dan bertanya kepada pemuda ini, kemanakah orang-orang Amalek itu pergi? Maka pemuda ini menjawab, tuanku, jangan bunuh aku dan jangan juga beritahukan kepada tuanku kalau aku yang memberitahukan. Maka aku akan menjawab dan memberitahukan kemana orang-orang Amalek itu pergi. Maka diberitahukanlah oleh pemuda Mesir ini, Daud dan ke-400 orang yang menyertainya terus mulai bergerak menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh pemuda Mesir ini. Dari situ Daud melihat bahwa orang-orang Amalek sedang merayakan pesta kemenangan untuk penyerangannya ke daerah Ziklag. Mereka pesta pora, mereka menari-nari, bersukaria, karena mereka menyatakan, aku telah menang dan berhasil merampas barang-barang orang yang ada di Ziklag. Dalam keadaan seperti inilah mereka lengah, dan itu adalah satu kesempatan yang luar biasa baik untuk Daud dan pasukannya untuk segera menyergap dan mengalahkan seluruh pasukan tentara orang-orang Amalek. Tidak ada satupun dari pasukan Amalek yang bisa lolos. Tetapi Alkitab mencatat hanya ke-400 pemuda. Pasti ini bukan tentara mestinya ya. Ke-400 pemuda berhasil melarikan diri dengan menunggangi onta. Tapi setelah mereka pergi, maka Daud dan ke-400 orang ini memeriksa satu-satu sanak saudaranya. Dan ternyata tidak ada satupun di antara mereka yang hilang. Bahkan harta bendanya pun utuh, dan Daud beserta orang-orang ini mendapatkan tambahan rampasan daripada orang Amalek.
Maka mereka segera kembali menyeberangi sungai Besor dan bertemu dengan sanak saudaranya. Daud akan segera membagikan hasil rampasan itu secara merata kepada orang-orang yang tidak ikut berperang. Tapi ada banyak orang-orang yang protes karena mereka tidak ikut berperang, diberi jatah yang sama. Tapi Daud memberitahukan, baik yang berperang maupun yang tinggal di sini yang menjaga barang-barang harus mendapatkan pembagian yang rata. Dan saat mulai itulah semua hal seperti ini dikerjakan untuk orang-orang Israel bagi rampasan perang di dalam pembagian. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau Daud dan seluruh orang-orang tersebut boleh mendapatkan kembali keluarganya secara utuh. Juga didapatkannya kembali barang-barang yang telah dirampas oleh orang Amalek. Bahkan ditambah dengan barang-barang milik orang Amalek menjadi milik orang Israel. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dan lebih indah. Bahwa Daud mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan Daud kembali dapat anugerah yang besar untuk mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan hari itu merupakan titik awal bahwa ada titik cerah untuk kembali orang Israel mengalami keindahan Tuhan dengan tampilnya Daud sebagai pemimpin orang Israel. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami tidak bersandar pada kekuatan dunia ini, untuk kami tidak bersandar pada orang lain ketika kami harus menghadapi kesulitan, menghadapi kelemahan, menghadapi kesusahan, menghadapi keterhimpitan atau keterjepitan. Tapi kami terus tetap mau belajar bersandar kepada Tuhan yang hidup. Karena Tuhan pada waktunya pasti memberikan jalan keluar dan kemenangan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus, Daud dimampukan untuk bertobat dan kembali berpegang kepada Tuhan dalam iman. Kemenangan itu pasti pemberian Tuhan dan Daud bisa mendapatkan kembali keluarga, harta, serta wibawa kepemimpinan. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita dalam peperangan yang lebih dahsyat, yaitu peperangan menghadapi dosa dan pencobaan. Lanjutkan membaca dari 1 Samuel pasal 31. Jangan lupa bagikan link satunya ya. Salam.